Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Sebelumnya kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan gambar, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dan fungsi organ pada hewan, khususnya jaringan epitel, jaringan ikat, otot, dan saraf. Kemudian ini yang pertama, jaringan epitel, yaitu jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Jaringan epitel berdasarkan letaknya ada tiga, yaitu epidermis, ada endotelium, dan ada mesotelium. Epidermis terdapat pada permukaan tubuh, yaitu pada kulit. Endotelium terdapat pada kapiler darah. Mesotelium itu membatasi rongga. Kemudian ciri khusus jaringan epitel yaitu sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, hanya mengandung saraf saja. Untuk nutrisinya mengambil dari jaringan ikat, karena jaringan ikat terdapat pembuluh darah. Ketiga, kemampuan regenerasinya tinggi. Kemudian fungsi umumnya dari jaringan epitel yaitu untuk proteksi, perlindungan, absorpsi untuk penyerapan, sekresi, mengeluarkan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian sebagai reseptor atau sebagai penerima rangsang, dan untuk pertukaran zat. Selanjutnya ada klasifikasi jaringan epitel. Ini berdasarkan bentuknya, ada yang pipih, ada yang kubus, dan silindris. Kemudian berdasarkan lapisannya, ada yang selapis, berlapis, dan berlapis semu. Berdasarkan bentuk dan lapisannya, ada epitel pipih selapis, ada epitel pipih berlapis, ada epitel kubus selapis, kemudian ada epitel kubus berlapis, kemudian ada epitel silindris selapis, ada epitel silindris berlapis, kemudian ada epitel silindris berlapis semu. Kemudian, ini penjelasan dari jaringan epitel pipih selapis. Jaringan epitel pipih disebut juga sebagai jaringan squamous epithelium. Jaringan epitel pipih selapis ini sangat tipis, permeable. Permeable itu artinya bisa dilalui oleh zat, dan transport zat dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contohnya pada epitel alveolus dan kapiler, sehingga pertukaran zatnya lebih mudah, misalnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Selanjutnya ini gambarnya, lalu ini yaitu gambar pada epitel pada alveolus, dan ini adalah epitel pipih selapis pada kapiler darah atau pembuluh darah yang paling kecil. Lalu ada epitel pipih berlapis, fungsinya sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya epitel kulit, mulut, dan vagina. Kemudian ada epitel kubus atau disebut dengan kuboid epithelium. Epitel kubus selapis ini berperan dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Ini adalah hasil pengamatan dari preparat tubulus distal pada nefron. Ya, ada rongganya, kemudian ada epitel kubus selapis. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Ini merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, juga melindungi dari gesekan. Contohnya di epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Ini adalah hasil pengamatan dari preparat ovarium. Ada yang namanya epitel kubus berlapis. Selanjutnya ada epitel silindris atau disebut dengan kolumnar epithelium. Ada epitel silindris selapis, ini berperan dalam absorpsi dan sekresi, juga diselingi oleh suatu sel goblet. Sel goblet ini menghasilkan lendir, ya. Pada lambung, sel goblet disebut dengan sel parietal dan menghasilkan HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk mencerna makanan. Juga HCl ini berperan dalam membunuh kuman, bakteri, jamur, ataupun virus yang masuk melalui makanan, ya, yang masuk bersamaan dengan makanan. Kemudian contohnya ada epitel lambung, ya. Epitel silindris selapis ini terdapat pada lambung, pada usus halus, pada bagian saluran pencernaan lainnya. Ini gambarnya, gambar epitel silindris selapis. Di antara epitel silindris selapis ini ada jaringan atau ada sel goblet, fungsinya untuk menghasilkan lendir. Selanjutnya ini ada gambar
hasil pengamatan dari preparat usus epitel silindris selapis. Lalu di atasnya ini ada mikrofili. Mikrofili ini bila diperbesar terlihat seperti ini. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Lalu di bawahnya ini ada mikrofilamen, lalu di dalamnya lagi ada filamen intermediate. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis, ini jarang ditemukan dan berperan dalam sekresi dan perlindungan. Terdapat pada lapisan konjungtiva mata, ini gambarnya. Epitel silindris berlapis, memang di atasnya ini berbentuk silindris, kemudian di bawahnya ini seperti kubus ya, disebut dengan silindris berlapis. Ada epitel silindris berlapis semu bersilia, memiliki epitel silindris yang tersusun seperti dua lapis, namun sebenarnya hanya satu lapis. Terlihat berlapis karena ada perbedaan tinggi sel dan perbedaan letak inti sel, sehingga bagian apikal yang terlihat adalah hanya sel yang tinggi saja. Contohnya pada saluran pernapasan atas, misalnya yaitu pada hidung, trakea, dan bronkus. Ini ya, epitel silindris berlapis semu. Selanjutnya epitel transisional, ini bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis dan bersifat impermeable. Impermeable ini artinya tidak dapat dilalui oleh zat. Contohnya yaitu pada kandung kemih, ureter, dan uretra. Jadi air setelah ada di kandung kemih ini tidak bisa diserap kembali oleh tubuh. Ini gambar dari epitel transisional. Kemudian ada epitel kelenjar. Epitel kelenjar ini terletak pada kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin itu kelenjar yang sekretnya dikeluarkan melalui pembuluh darah ya. Sekretnya masuk ke pembuluh darah, sedangkan kelenjar eksokrin ini memiliki saluran sendiri. Kalau kelenjar endokrin tidak memiliki saluran khusus, dia salurannya masuk ke pembuluh darah. Selanjutnya ada bentuk epitel kelenjar terdiri dari tubular atau tabung dan alveolar atau membulat. Ini gambarnya, ini epitel yang berbentuk tabung, kemudian ini adalah epitel yang berbentuk bulat. Selanjutnya susunan jaringan epitel dan jaringan ikat. Ini yang paling atas disebut dengan bagian apikal, yang kedua ini disebut dengan bagian basal, yang ketiga ini lapisan lamina basalis, yang keempat lamina reticularis, yang kelima ada jaringan ikat. Untuk keterangan gambarnya yaitu bagian apikal, bagian terluar jaringan epitel, dapat termodifikasi menjadi mikrofili, ini untuk memperluas bidang penyerapan, lalu silia untuk menangkap zat-zat tertentu. Kemudian yang kedua bagian basal, bagiannya ini bagian terdalam dari jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Lamina basalis ini bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Lamina reticularis bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Lalu yang terakhir ada jaringan ikat. Sampai sini dulu pertemuan hari ini. Kita dilanjutkan lagi nanti hari Rabu membahas tentang jaringan ikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.